anggota Komisi 10 yang lain yang tampaknya bahagia sekali hari ini. Semoga bahagia terus, sehat terus, dan berlimpah rezeki. Amin. Doa dari kami calon ibu kota nantinya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik Ibu, mungkin materi slide kami sudah bisa di-share mungkin oleh belum ya? Materi slide kami udah di ini Ibu belum? Ya, benar sekali. Jadi salam kenal untuk Bapak Ibu sekalian yang pagi ini sudah hadir di rapat Zoom Panja Pemulihan Pariwisata. Salam kenal juga untuk seluruh pelaku pariwisata baik destinasi dan juga berbagai pelaku lainnya. Yang kami mau sampaikan di sini ada 3 hal Bapak Ibu sekalian, 3 chapter. Yang pertama adalah tentang kondisi umum pariwisata di Kalimantan Timur. Nah, seperti yang mungkin Bapak Ibu lihat, next. Persentase tamu yang datang ke Kalimantan Timur itu Bapak Ibu sekalian bisa dilihat itu 63%-nya adalah karena nature, 32%-nya itu adalah karena culture, dan 5%-nya adalah man-made atau wisata buatan. Ya, di situ karena memang orang-orang datang itu ingin melihat pesut yang cuma ada 3 di muka bumi ini, di Sungai Amazon, kemudian juga ada di Kalimantan Timur dan juga di Sungai Mekong. Kemudian ada juga orangutan yang juga hanya ada di Sumatera dan juga di Kalimantan Timur. Dan juga kami memiliki wisata bahari ya. Di sini kita memiliki banyak kepulauan yang indah-indah banget. Kalau pernah melihat uang Rp20.000, di situ ada Kepulauan Derawan yang merupakan bagian daripada Kabupaten Berau dan salah satu kabupaten andalan untuk menampilkan wisata bahari dari Kalimantan Timur, Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga culture, di sini kami memiliki sejarah kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri di 4 Masehi ya. Jadi orang datang karena ingin melihat itu, dan juga masyarakat Dayak yang juga ada di Kalimantan Timur yang memiliki the historical of long ear lobes atau yang memiliki telinga panjang. Nah, kalau ingin melihatnya silahkan datang ke Kalimantan Timur. Nanti HP Ikaltim yang langsung memandu Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk man-made atau wisata buatan itu adalah wisata seperti kampung ketupat warna-warni, kampung tenun, Salma Sofa, dan juga berbagai destinasi wisata lain ya. Itu yang membuat orang datang ke Kalimantan Timur, Bapak Ibu sekalian. Nah, masuk ke masa dramatisnya, ini Bapak Ibu, next. Kita lihat semenjak Maret, berbagai pelaku pariwisata Kalimantan Timur terlihat sekali mengalami penurunan drastis ya Bapak Ibu. Kami memiliki 21 organisasi pariwisata yang ada di Kalimantan Timur, berarti sejumlah 11.000 anggota yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata ini Bapak Ibu sekalian. Next, kami menyampaikan juga kondisi yang ada di beberapa stakeholder yang lain karena 21, jadi kami bisa petikkan beberapa diantaranya, yaitu banyak hotel yang tutup Bapak Ibu sekalian sementara waktu, walaupun beberapa sudah ada yang kembali reopening karena tingkat hunian turun sehingga untuk membayar operasional dan lain-lain mereka sangat terhambat ya. Begitu kurang lebih Bapak Ibunya. Kemudian travel juga, biro perjalanan, karena rata-rata tidak ada orang yang datang berkunjung ke Kalimantan Timur untuk mengunjungi 3 hal tadi, maka rata-rata travel di Kalimantan Timur tutup, tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, selanjutnya banyak restoran dan juga makanan lain ya, Pujasera, yang kemudian tutup karena banyak orang yang memutuskan untuk stay at home, work from home. Jadi mereka nggak berani untuk seperti biasa di kondisi normal mereka ngumpul makan di restoran dan lain-lain. Dan selanjutnya juga penutupan destinasi wisata ini juga makin memperparah yang dilakukan oleh pemerintah karena memang terserapnya tenaga lokal ini kebanyakan karena opennya beberapa destinasi wisata ya. Kita memiliki banyak sekali destinasi wisata, kalau tidak salah 117 lebih di Kalimantan Timur. Jadi dengan terserapnya tenaga kerja itu kemudian banyak sekali orang-orang yang bisa makan. Tapi ketika ditutup maka otomatis rantai makanan di sini putus juga Bapak Ibu sekalian.
Selanjutnya, pemandu wisata Kalimantan Timur juga oleh karena travel yang biasanya menjual paket tour dan juga kunjungan ke Kalimantan Timur, karena travelnya tidak berfungsi, maka HPI-nya, pemandu wisatanya juga tidak bisa bekerja karena tidak ada yang dipandu ya Bapak Ibu sekalian. Gak lucu kalau misalkan sendirian di bis pegang-pegang mic kemudian ngobrol sendiri ya. Tapi kalau di opletnya Bang Rano Karno boleh deh, di opletnya Bang Dul kami siap untuk ngoceh seharian, boleh. Nah, bisa dilihat juga Bapak Ibu sekalian di slide yang 21 organisasi di Kalimantan Timur ini harus saya sampaikan karena apa, di sini Bapak Ibu bisa melihat siapa saja sebenarnya yang terdampak dari 11.000 anggota kami yang terdampak. Di situ ada ASITA, Association of Indonesian Tour and Travel Agencies, kemudian HPI, kami sendiri Himpunan Pramu Wisata Indonesia atau pemandu wisata yang ada di Kalimantan Timur, ada juga Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Ini sudah mulai bangkit perlahan. BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah, kemudian NCPI, Nawacita Pariwisata Indonesia, kemudian PKWM, Persatuan Kapal Wisata Mahakam. Kami memiliki sungai yang terpanjang nomor 2 di Indonesia, 920 km. Jadi Bapak Ibu kalau ingin ngelihat wisata susur sungai, silahkan datang ke Kalimantan Timur di kota kami, Kota Samarinda. Dan juga ada Putri, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, sangat terdampak. Ada juga ASPI, Asosiasi Spa Indonesia, juga kami punya di sini cabangnya dan juga sangat terdampak. Kemudian ada PPJ, Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia, ada ICA, Indonesian Chef Association, ada kemudian IHGMA, Indonesian Hotel General Manager Indonesia, ada kemudian ASTI, Asosiasi Spa Terapis, APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga, dan juga ada Organda, Organisasi Angkutan Darat, Asprapi, Asosiasi Perusahaan Pameran, juga sangat terdampak. Gak mungkin ada yang bisa dipamerin kalau misalkan kondisi seperti ini. Kemudian ada juga IMA, Indonesian Marketing Association, itu juga sangat terdampak. Ada juga ASPPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, ada SMASH, Sales Marketing Samarinda Hotel, juga sangat terdampak. AILI, Asosiasi Experiential Learning Indonesia, ini iya Bu Ketua. Ya benar sekali Bu Ketua. Itu yang memegang outbound di seluruh Kalimantan Timur. Bayangkan kami memiliki banyak sekali hutan yang masih dijaga, sebagian yang alami, dan kemudian ada beberapa teman-teman yang concern terhadap permainan di alam yang juga menyajikan nature-nya dapat, kemudian gamesnya juga dapat. Nah itu kerjaannya Aili itu. Ada juga Papri, ini yang paling hits Bapak Ibu sekalian, Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia. Nah ini juga sangat terdampak 21 asosiasi tersebut ya. Saya lanjut lagi Bapak Ibu sekalian, ini ada kondisi umum Himpunan Pramusata Indonesia. Kalau tadi saya sudah memaparkan pertama kenapa orang datang ke Kaltim, kemudian yang kedua adalah kondisi umum di Kalimantan Timur pariwisata. Kemudian saya memaparkan di organisasi kami sendiri juga Ibu, kalau boleh. Himpunan Pramusata ini berdirinya sejak 1988 Ibu ya, dan kami memiliki 14.000 lebih anggota di 34 provinsi. Sedangkan di Kalimantan Timur sendiri kami memiliki 289 anggota, dan sekarang semuanya non-job dan stay at home ya. Kemudian kami juga tersebar di 10 kabupaten kota ya Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya semua pemandu pariwisata Provinsi Kalimantan Timur semenjak Maret 2020 sudah tidak memandu Bapak Ibu. Ada 3 hal di sini yang paling dasar, memang global pandemi sehingga mengakibatkan ketakutan dari para tamu domestik dan mancanegara yang ingin berkunjung ke Kalimantan Timur. Karena ketakutan itu yang membuat mereka nggak bisa datang juga. Kemudian ada penutupan destinasi juga oleh pemerintah kabupaten dan juga provinsi, sehingga memutuskan rantai demand profesi kami, nggak ada tour, kemudian nggak ada guide-nya. Ketakutan dari kami sendiri Bapak Ibu sekalian, karena global pandemi ya, yang berasal dari Wuhan kemudian menyebar di berbagai negara, sehingga mostly rata-rata tamu wisatawan mancanegara yang berkunjung itu pasti dianggap membawa virus. Jadi kami ketakutan sendiri, bahkan kalau ada orang kunjungan kerja, para DPR juga
yang datang ke Kalimantan Timur kita udah takut-takut waktu itu membawanya Ibu. Terakhir saya Maret 2020 itu masih bawa tamu DPR dari Semarang. Kami masih memandu wisata untuk DPR dari Semarang. Cuman setelah itu kemudian rata-rata semua pemandunya cek kesehatan semua ya. Karena parnoknya tadi terhadap kunjungan yang datang ke Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini sedikit saya memaparkan ada program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada program di Indonesia, hashtag di Indonesia saja Bapak Ibu sekalian, dalam rangka menyambut aktivasi pariwisata domestik ya. Kemudian tetap memperhatikan kondisi kesiapan dan juga status dari sebuah daerah. Nah, ada 3 timeline yang kami perhatikan di situ Bapak Ibu sekalian dari dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu dari Juni sampai dengan Juli itu wisata dalam kota kita ingin direaktivasi, kemudian Agustus sampai dengan Oktober wisata antar kotanya di dalam Kalimantan Timur juga kabupaten dalam provinsi juga ya. Kemudian di November Desember baru kemudian wisata antar provinsi antar pulau ya Bapak Ibu sekalian. Sehubungan dengan hal itu Bapak Ibu, kita melihat bahwasanya dari rentang kurun dari Maret sampai dengan Desember pertengahan kami tidak akan memiliki pekerjaan untuk sementara Bapak Ibu, karena memang reaktivasi ini dimaksudkan untuk menguatkan pariwisata di dalam kota, kabupaten, dan provinsi terlebih dahulu. Dan provinsi pun itu baru dimulai pada bulan November Desember ya. Saya pribadi Bapak Ibu sekalian sudah ada tamu 4 orang Denmark yang pingin banget ngelihat orang hutan, yang awalnya dari Juni akhir, kemudian saya harus geser ke akhir Desember. Tapi karena memang loyalitas para wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke Kaltim ini, karena memang tadi yang saya jelaskan orang hutan dan juga pesutnya sangat-sangat langka, jadi mereka rela untuk digeser ke bulan Desember ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah masukan dari HPI Kalimantan Timur, sedikit banyak juga kami rangkum dari teman-teman. Kalaupun yang saya sampaikan dari teman-teman menyakitkan, tapi pastinya kondisi real mereka lebih menyakitkan, lebih parah ya Bapak Ibu. Jadi kalau mereka menyampaikan pasti akan lebih dramatis tentunya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, HPI dalam kesehariannya adalah sebuah organisasi penaung profesi para pemandu wisata di Kalimantan Timur. Para anggota kami terlatih, tersertifikasi, dan teruji kompetensi dalam menyampaikan informasi dan kearifan lokal. Nah, kami mohon untuk selanjutnya mungkin dari Komisi 10 ketika memiliki program-program mungkin sosialisasi tentang new normal kepada masyarakat, kami bisa dilibatkan sebagai penyuluh. Karena kami memang memiliki keterampilan ke arah sana mungkin Bapak Ibu untuk mengolah informasi dan juga menyampaikan data sesuai dengan keinginan dari pemerintah dan juga lokal ya. Dan ini adjustable field of work. Kalau misalkan memang tidak untuk new normal, mungkin dalam hal lain bisa difungsikan untuk tenaga penyuluh ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya kami menginginkan, ini masukan dari teman-teman, aspirasi dari sejuta umat manusia, bahwa biaya rapid test diharapkan untuk murah semurah-murahnya, sehingga bisa membuat pergerakan bepergian itu meningkat kembali. Ya Bapak Ibu, bagaimana caranya? Mungkin karena biaya tes ini kan lumayan mahal sekarang untuk cek kesehatan. Kemudian ini mungkin sudah saya sampaikan berapa kali kepada mungkin pada saat Bu Ketua datang dan juga Pak Dedi Yusuf ya datang ke Kalimantan Timur mengenai pelatihan online mungkin Bapak Ibu sekalian Prawisata Madya, karena kami ini ada prawisata muda dan ada prawisata madya. Prawisata muda artinya cuma bisa membawa tamu dalam kota, kabupaten. Nah, kalau prawisata madya kami bisa membawa seprovinsi, kami bisa membawa di 10 kabupaten kota. Nah, mungkin untuk kalkulasi penyelenggaraan kegiatan prawisata madya ketika lagi pandemi mungkin lebih murah Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mohon Komisi 10 bisa menggencarkan bantuannya kepada kami untuk melatih 289 anggota kami sehingga kami bersertifikasi. Pasca pandemi selesai kami kembali ke masyarakat sudah semuanya tersertifikasi, mengingat sekarang hanya sebagian yang sudah bersertifikasi Bapak Ibu sekalian. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ini mungkin bisa dibantu komunikasinya dan menjadi concern
kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai Undang-Undang KMK ya, KMK nomor HK 01.07 garis miring Menkes garis miring 382 garis miring 2020. Nah, di situ sudah ada mengatur tentang protokol bagi destinasi wisata, tapi tidak mengatur protokol tentang pemandu wisata. Kalau misalkan bisa, mungkin ini bisa menjadi concern dari Komisi 10 untuk membicarakannya dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga keluar juga protokol untuk pemandu wisata yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin dari DPP kami siap untuk berkomunikasi dan membuat sharing dengan Kementerian Pariwisata dan Komisi 10 bila mana diperlukan mengenai protokol yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang pemandu wisata ketika melakukan tur di masa new normal. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, sangat bisa melalui sentuhan daripada Komisi 10 bahwa di beberapa kabupaten kota, ini kami kembali sampaikan kepada Ibu Ketua, pasti tahu, ini mengenai Perda, Ibu, Perda Pramuwisata yang kami maksudkan, Bu Ketua Panja, bahwa di beberapa kabupaten kota kita memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pramuwisata. Misalkan pramuwisata tentang di Kalimantan Timur, ketika mendapatkan job dari luar kota, itu harus memakai pemandu wisata Kalimantan Timur. Gak boleh pemandu dari Aceh atau pemandu dari Bali kemudian masuk ke sini memandu ke sini. Ya harus pemandu wisata yang ada di provinsi tersebut. Nah, untuk perda di kabupaten kota semuanya sudah, tidak semua, ada beberapa provinsi sudah ada ya, Lombok, Bali, dan juga mungkin Jawa Tengah sudah ada. Tapi sayang sekali Bapak Ibu sekalian, ini intinya kami tidak memiliki payung hukumnya secara nasional. Nah, kalau misalkan ada undang-undang yang secara nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mungkin di situ bisa menaungi profesi kami secara nasional, bukan hanya tentang peraturan daerah yang bisa diaplikasikan di daerah tertentu, tapi yang mengatur tentang regulasi nasionalnya seorang pemandu wisata di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kurang dari 10 menit. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga sehat selalu dan juga berlimpah rezeki. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Benar. Ya.